Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah HAM, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman di segmen komunikasi auditor kepada pihak penanggung jawab atas tata kelola. Dan ini adalah video penjelasan ketiga. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Akan saya jelaskan, melanjutkan penjelasannya. Nah, tadi bahwa komunikasi yang kita lakukan sebagai auditor bentuknya bisa dari dua hal, baik tertulis maupun secara lisan. Tetapi ingat bahwa walaupun secara lisan, komunikasi itu tetap harus didokumentasikan agar bisa menjadi bukti dokumentasi selama proses audit. Bahwa oh ini loh, kita sudah melakukan komunikasi dengan TCWG, dengan manajemen, melalui misalnya tertulis, buktinya ada lisan, misalnya kita tulis di situ secara lisan pada tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, siapa saja yang kita ajak komunikasi. Nah, tertulis seperti itu teman-teman. Nah, sebagai tambahan atau signifikansi suatu hal tertentu, maka bentuk komunikasinya bisa terkait dengan luasan dari ringkasan dari komunikasi itu juga harus ada. Apakah misalnya komunikasi yang kita lakukan itu secara struktur atau tidak struktur atau dengan struktur yang lebih sederhana. Nah, apakah diskusi tentang hal yang kita cantumkan dalam laporan audit, contohnya misalnya ketika hal audit utama dikomunikasikan dalam laporan auditor, kita dapat bentuk informasi itu dapat menjadi pertimbangan kita atau tidak, nah, selama dalam melakukan proses audit. Nah, selain itu terhadap apa yang kita sampaikan itu sudah diselesaikan, memuaskan kita atau tidak, nah, sesuai dengan ekspektasi kita sebagai auditor atau tidak. Nah, apakah itu akan menjawab dan bisa diandalkan untuk tahun kedepannya atau tidak, dan apakah manajemen sebelumnya telah mengkomunikasikan hal tersebut. Nah, jadi apa yang kita sampaikan ini ke depan akan disampaikan kembali atau tidak, atau memang waktu kita proses audit ada yang ditutup-tutupi tidak oleh pihak manajemen. Nah, selain itu teman-teman, terkait dengan ukuran, struktur, operasi, dan lingkungan pengendalian itu juga harus jelas. Makanya kita biasanya dalam proses audit kita juga minta bentuk legalitas dari setiap perusahaan. Nah, selain itu teman-teman, dalam kondisi suatu audit atas laporan keuangan yang memiliki tujuan khusus, nah itu juga apakah itu menemukan konten atau memiliki bertujuan umum atau tidak. Selanjutnya, ketentuan hukumnya dalam kondisi tertentu, apakah komunikasi tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu perlu dilakukan atau tidak, sesuai dengan format yang diterapkan oleh hukum yang berlaku atau tidak. Nah, ekspektasinya pihak yang bertanggung jawab itu seperti apa dengan saat kita melakukan rapat atau komunikasi secara berkala dengan auditor. Nah, apakah kita akan mampu menjawab ekspektasi mereka, dan sebaliknya, apakah para TCWG dan manajemen ini mampu menjawab ekspektasi kita? Kan keduanya ini perlu sama-sama perlu informasi, sama-sama perlu feedback atas proses audit yang telah dilakukan. Nah, ketika suatu hal misalnya itu hal cukup signifikan dibahas dengan salah satu anggota pihak yang bertanggung jawab, katakanlah komite audit, nah maka kita perlu meringkas bentuk komunikasi sehingga pihak yang bertanggung jawab dan tata kelola memiliki informasi yang lengkap dan seimbang. Nah, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan yang tidak seberapa ini bermanfaat untuk teman-teman di masa yang akan datang. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu.